Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa lagi dalam Yamari online yang ke-99 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari dalam online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara Saudari semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga diberkati oleh Tuhan. Tema Yamari online yang ke-99 dalam sesi kesehatan ini, Sabtu 28 Mei 2022, mengambil tema Masihkah Omikron menjadi pembunuh lansia? Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Kita akan habiskan ibadah online Yamari yang ke-99 ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan sedikit renungan singkat yang diambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24 yang berkata, tetapi kita dibawanya keluar dari sini supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang. Bapak Ibu Saudara, hingga sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan tentang situasi pandemi, sehingga tidak sedikit kita melihat masih banyak sekali orang yang masih merasa ketakutan, merasa tidak tenang, merasa hidupnya tidak aman. Walaupun kita tahu semuanya bahwa dampak dari pandemi sudah mulai berkurang. Bersyukur jika firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan saat ini, mengatakan bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan senantiasa akan memberikan kita kehidupan yang baik-baik saja. Sebab Allah kita berjanji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan senantiasa ada bagi kita, asalkan saudara dan saya mau melakukan dengan setia segala ketetapan Tuhan, segala apa yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Dan kita juga, Tuhan tuntun kita, Tuhan inginkan kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Maka Tuhan berjanji, jika semua itu telah kita lakukan, maka Tuhan akan menjadi perisai dalam hidup kita. Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisai dalam kehidupan kami, dan yang akan berdiri dalam kebenaran bersama dengan firman. Dengan bersama saya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa
Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Dengarkan video saya bersama dengan saya, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian Tuhan. Anda kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundangkan kuasa lawan. Haleluya, katakan Tuhan Allah bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundangkan kuasa Allah. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundangkan kuasa lawan, yang sanggup mengundangkan kuasa lawan, yang sanggup mengundangkan kuasa lawan. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Evangelis Michael Bambang Suwono sebagai Wakil Ketua Umum Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari mendampingi pembicara kita saat ini sebagai moderator dalam IOY atau Ibadah Online Yamari yang ke-99 Sabtu 28 Mei 2022 dalam sesi kesehatan. Sekilas biografi pembicara kita, Dr. Andre Sanusi Kurniawan, yang telah tampil dalam Ibadah Online Yamari untuk kesekian kalinya. Beliau adalah Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari, memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Anak pertama, Christina Laurencia di USA atau di Amerika. Anak yang kedua, Magdalena Damayanti, berada di Aussie. Dan anak yang ketiga, Yohanes Hendra Kurniawan, berada di Amerika, di USA. Beliau memiliki 2 orang cucu, Raylon Kay ada di Amerika, dan Aaron Winoto di Australia atau di Aussie. Beliau adalah pensiunan suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan membuka praktek menangani pasien umum dan khusus penyakit TBC selama 40 tahun dan mendapat penghargaan dari Wali Kota Jakarta Utara pada bulan April 2022 yang lalu. Demikian sekilas biografi Dr. Andre Sanusi Kurniawan. Dan saat ini saya persilakan untuk menyampaikan materi kesehatan dengan tema apakah Omikron masih membahayakan bagi lansia. Silakan, Dok. Terima kasih. Saya akan melakukan materi. Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya,
Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Saya membawakan materi berikut ini. Apakah Omikron masih membahayakan bagi lansia? Nah, kita sudah melewati pada masa Februari-Maret yang lalu ledakan Omikron. April, Mei, kasus sudah melandai. Ya. Tetapi apakah Omikron masih tetap membahayakan bagi lansia? Itu pertanyaan. Kita kenal Omikron itu varian B11529. Itu adalah virus COVID-19 SARS-CoV-2 yang punya banyak mutasi genetik. Ini adalah gambar mikroskopik coronavirus COVID-19. Bapak dan Ibu, varian COVID-19 itu bermutasi. Dari yang pertama kali varian asli yang ditemukan di Wuhan November 2019, yaitu varian Alpha, COVID-19 sudah bermutasi ke varian Beta, varian Gamma, dan varian Delta yang menjadi heboh besar sekitar Juli, Agustus, September 2021. Kemudian mereda, dan sekarang tahun ini 2022, Februari, Maret 2022, kita menghadapi lagi ledakan Omikron. Sekarang April, Mei, puji syukur Omikron sudah mereda kembali, dan tampaknya walaupun kita sudah selesai mudik lebaran, tidak ada peningkatan kasus COVID di tanah air kita. Puji syukur. Ini adalah bentuk-bentuk mutasi baru dari COVID-19. Kementerian Kesehatan penelitian serosurvei antibodi tubuh terhadap virus COVID-19 pada Maret 2022 menunjukkan antibodi masyarakat Indonesia mencapai 99,2%. Jadi saya ulangin, 99,2%. Itu sudah sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan hampir 100% penduduk Indonesia itu sudah memiliki kekebalan, setidak-tidaknya kekebalan sebagian atau partial immunity terhadap COVID-19. Ini adalah antibodi di dalam tubuh kita. Tingginya tingkat antibodi warga Indonesia 30 April 2022 itu berkaitan dengan tingginya capaian imunisasi COVID-19. Ini adalah laporan vaksinasi per 30 April 2022. Vaksin dosis pertama sudah tercapai 199.346.528 orang. Vaksin dosis kedua 165.134.259 orang. Vaksin dosis ketiga atau booster sudah mencapai 39.550.232 orang. Dan setiap hari jumlah warga kita yang sudah divaksin COVID-19 itu bertambah. Namun, capaian imunisasi COVID-19 untuk lansia masih rendah. Itu harus kita akui. Jumlah lansia yang divaksin itu masih sangat sedikit. Bahkan banyak lansia yang sampai saat ini tidak divaksin, takut divaksin. Nah, resiko lansia tertular Omikron tinggi ditambah berbagai komorbid, yaitu penyakit-penyakit yang sudah ada pada lansia, maka bila lansia tertular Omikron akan cenderung sakit berat, bahkan menyebabkan kematian. Akhir April 2022 dan awal Mei 2022, kita hajatan mudik lebaran.
sekitar 85,5 juta orang di Indonesia mudik. Tentu saja terjadi miliaran kontak fisik bersalaman. Dan pulang kampung artinya ketemu orang tua. Budaya cium tangan orang tua. Nah, itu resiko tinggi menyebabkan lansia beresiko tinggi tertular Omikron. Kita lihat di bandara, masyarakat yang mau naik pesawat itu berjubel di bagian counter check-in. Mobilitas masif warga masyarakat Indonesia usai Lebaran tahun 2020 dan 2021. Usai libur akhir tahun 2020 dan 2021, kasus baru COVID-19 selalu melonjak. Penularan Omikron COVID-19 itu terjadi karena tidak memakai masker. Karena saat makan bersama, masker dilepas. Saat berlebaran, ya berarti saat jabat tangan, saat cium tangan orang tua. Dan tentu saja berlebaran berarti berkerumun, tidak jaga jarak. Varian Omikron lebih mudah menyebar. Penyakit Omikron lebih ringan. Omikron jarang menyebabkan pneumonia. Omikron jarang perlu rawat inap rumah sakit. Omikron umumnya ringan pada orang muda, tetapi dapat menjadi penyakit berat dan mematikan lansia. Omikron jarang perlu rawat inap rumah sakit. Gejala Omikron hampir sama dengan varian COVID-19 lain, menyerupai common cold atau flu. Omikron lebih cenderung mengenai saluran pernafasan bagian atas, pilek, hidung meler. Gejala Omikron paling umum sakit tenggorokan dan batuk. Keringat malam, nyeri otot, kelelahan, demam tapi ringan. Omikron jarang menyebabkan gangguan penciuman dan perasa makanan. Seorang penderita Omikron jarang ada keluhan. Penciuman tetap baik, perasa makanan tetap baik. Nah, kita bisa membedakan Omikron dari pilek biasa. Kalau pilek biasa tidak ada rasa letih, lelah. Adanya rasa lelah, letih membedakan Omikron dari pilek biasa. Omikron karena gejala ringan atau sangat ringan dapat keliru diduga sebagai gangguan alergi atau flu ringan saja. Walaupun gejala Omikron sangat ringan, sikap terbaik adalah isolasi mandiri sehingga tidak menular ke orang lain. Nah, isolasi mandiri artinya perlu satu kamar isolasi sendiri dengan kalau bisa WC dan kamar mandi tersendiri juga. Omikron dapat bergejala infeksi pernafasan bagian bawah berupa pneumonia berat yang mematikan lansia. Sini kita lihat pneumonia berat, itu kita lihat pada bagian kiri atas paru-paru sudah terjadi pemadatan yang dengan cepat meluas, menyebabkan gagal nafas dan mematikan lansia. Omikron, kenapa Omikron mematikan lansia? Karena satu, orang usia lanjut, sistem imun sudah melemah.
Kedua, belum vaksinasi COVID-19. Ya, ada lansia sudah divaksin COVID-19, tapi banyak lansia yang tidak mau divaksinasi COVID-19. Selain itu, ada penyakit komorbid, yaitu penyakit yang sudah ada memang sebelumnya pada orang tua umum, seperti diabetes mellitus, gangguan fungsi ginjal, gangguan jantung, stroke, dan kanker. Nah, 3 faktor inilah: usia, sistem imun melemah, belum vaksinasi COVID, penyakit komorbid menyebabkan Omikron pada lansia itu bersifat berat bahkan mematikan. Bapak Ibu tentu bertanya, apakah vaksin COVID-19 efektif terhadap varian Omikron? Kita tahu Omikron mudah menghindari imunitas yang ada dalam tubuh. Walaupun seseorang sudah divaksin lengkap 2 kali, tambah vaksin booster 1 kali, 3 kali vaksin, ternyata masih tertular COVID Omikron juga. Tetapi vaksin tetap sangat efektif mencegah penyakit berat dan mematikan. Jadi strategi kita, ya kita vaksin lengkap 2 kali, booster 1 kali. Mau tertular Omikron, silahkan tertular. Kalau memang tidak bisa dielakkan. Tetapi Omikronnya hanya penyakit yang sangat ringan dan tidak membahayakan apa-apa. Jadi itu pendekatannya. Dan jangan lupa, setelah tertular Omikron, imunitas Bapak dan Ibu akan makin tinggi. Yang penting, vaksin mencegah penyakit menjadi berat dan mematikan. Bila Anda, Bapak Ibu, positif tes COVID-19, yang penting pokok jangan panik. Jangan panik. Gejala Omikron umumnya sangat ringan, Bapak Ibu. Jadi cukuplah tetap tinggal di rumah. Isolasi mandiri, 1 kamar sendiri dengan kamar mandi, WC terpisah. Dan Bapak Ibu bisa saja melakukan telekonsultasi. Jadi konsultasi online dengan dokter. Bila Anda, Bapak Ibu positif tes COVID-19, apa yang diperlukan? Tidak banyak. Cukup istirahat, minum air putih, minum jus tapi dari buah yang betul-betul masih segar. Jadi bukan jus yang sudah diawetkan. Kemudian hal yang penting lagi, itu berjemur cahaya matahari. Ingat, pakaiannya harus ringkas. Jadi jangan berjemur matahari dengan baju lengan panjang, celana panjang, pakai topi. Ya, tak ada hasilnya. Dan untuk demam, cukup menyediakan tablet paracetamol. Dan ingatlah Bapak dan Ibu, umumnya Omikron itu sembuh sendiri. Kalau tidak ada komplikasi, dalam 5 hari, rata-rata Omikron sudah sembuh sendiri. Jadi paling penting diingatkan, gunakan pakaian ringkas, artinya muka, tangan, punggung, kaki terkena cahaya matahari langsung. Berjemur pukul 10 pagi adalah waktu yang terbaik. Penderita Omikron perlu ke rumah sakit. Tidak semuanya aman. Kadang-kadang ada yang tetap perlu ke rumah sakit. Tanda-tandanya apa? Kalau si penderita sesak nafas, kalau pengukuran saturasi oksigen dengan alat yang namanya pulse oximetry itu rendah, artinya 92% sampai 93% atau di bawah 92%. Kemudian kita lihat ada kebiruan pada bibir dan kuku.
Ini tanda-tanda bahaya. Pasien ini perlu kita bawa ke rumah sakit. Nah, Bapak dan Ibu, inilah dia alat yang namanya pulse oximetry. Alat ini mudah didapat, dibeli di apotek. Harganya tidak mahal. Rata-rata kisaran hanya 200.000 saja. Sudah kita bisa tahu kadar oksigen kita dan denyut jantung kita. Jadi Bapak dan Ibu, dalam masa COVID-19 sekarang ini yang walaupun sudah melandai tapi belum hilang, tindakan standar kesehatan apa yang kita perlukan? Jangan lupa, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan ruangan berventilasi baik. Jadi kita lihat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ruangan ventilasi baik. Kita siap hidup berdampingan dengan virus corona dan berbagai variannya. Seperti kita juga sudah hidup berdampingan sejak lama dengan virus influenza atau virus lain yang lebih dulu ada. Karena virus corona akan tetap ada untuk selamanya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sekian Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan pemaparan materi kesehatan dengan tema "Masihkah Omikron menjadi pembunuh lansia?" yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua. Kita mengucapkan terima kasih kepada hambanya, yaitu Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan paparan kesehatan begitu jelas dan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Untuk ibadah online ya mari berikutnya, yaitu yang ke-100 pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Aptianto dari Singapura. Yayasan Maturia Immanuel akan menyelenggarakan retret nasional yang ke-10 pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2022. Dengan tema Indahnya Persahabatan di Dalam Tuhan, bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia penyelenggara di telepon 021 458 556 97 atau melalui WA 0877 8488 8642. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan untuk mendukung Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, kiranya semakin membaik dan cepat terbebas dari pandemi tersebut. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau juga melalui WA 0877 84 888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kaulah Tuhan penyembuhku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani baik sebagai worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema Masihkah Omikron menjadi pembunuh lansia? Dalam ibadah online Yamari Nasional ke-99 hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, kami percaya materi kesehatan tersebut yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi panduan bagi seluruh pemirsa dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ya Bapa, mohon berkat-Mu bagi Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan medis yang dilakukannya setiap saat. Juga seluruh tim penata layanan, anugerah Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, kami mendukung dalam doa untuk persiapan tim yang akan melayani baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan khotbah dengan tema 6 rahasia mengatasi stres dalam ibadah online Yamari ke-100 hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Seluruh persiapan hamba-hamba-Mu selalu dalam bimbingan Roh Kudus, agar seluruh berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan melalui hamba-hamba-Mu juga akan memberkati setiap pemirsa yang mengikuti ibadah ini dimanapun anak-anak-Mu berada. Demikian juga pertolongan Tuhan terjadi dalam diri semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada bulan Juni 2022, agar seluruh persiapan mereka menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah tersebut. Demikian juga ya Allah Bapa di surga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan firman Tuhan di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia atau GSPDI Jemaat Philadelphia Blesa, Jakarta Selatan, hari Minggu 29 Mei 2022, yang didampingi oleh tim vokal grup Yamari. Anugerah dan pimpinan serta urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto, sehingga seluruh firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah tersebut menjadi berkat bagi seluruh jemaat GSPDI Philadelphia, sehingga demikian mereka menjadi lebih semangat lagi dalam mengikuti ibadah-ibadah setiap waktu. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh badan pengurus Yamari, baik pembina, pengawas, dan pengurus harian. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan, agar hamba-hamba-Mu tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Juga program pelayanan selanjutnya Yamari, baik webinar kesehatan, webinar pelayanan misi dan hamba-hamba Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk program pelayanan Yamari jangka panjang yang akan mendirikan panti asuhan dan panti jompo di Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, seluruh dana yang dibutuhkan untuk mendirikan baik panti asuhan dan juga panti jompo, Tuhan berkati sertai, dan juga Tuhan yang menyediakan bendahara-bendahara-Mu, sehingga demikian apa yang menjadi kerinduan dari seluruh badan pengurus lengkap Yamari dan seluruh mitra yang lain tercapai dan Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk kebutuhan dana operasional Yamari setiap bulannya hingga di tahun 2022 ini, baik setiap donatur, demikian juga semua hamba-hamba Tuhan yang care dengan seluruh program pelayanan Yamari dan ingin juga bersama-sama dengan Yamari melalui berkat-berkat mereka dalam menjalankan amanat agung Kristus. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan bersama-sama.
Allah Bapa di surga, berkati yang mari dalam persiapan retret nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan yang ditopang oleh seluruh koordinator kota, Marturia Hospital Ministry dan Yamari Cabang, dan pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia, kebutuhan dana, serta seluruh peserta yang telah mendaftar dan juga yang akan terus mendaftar. Ya Bapa, berkati, sertai dan bersama-sama sehingga seluruh persiapan mereka boleh dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga Tuhan, seluruh peserta yang mengalami kendala mungkin karena berkat, tetapi kami percaya Tuhan yang berkehendak mereka mengikuti acara retret nasional ini. Tuhan jugalah yang membuka berkat bagi mereka, dan juga Tuhan, mereka yang sudah mendaftar tetap pada kehendak Tuhan untuk mengikuti acara tersebut. Bapa, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk rapat pleno panitia retret nasional ke-10 bersama badan pengurus Yamari dan panitia inti bertempat di restoran Sentral Tomang pada hari Rabu 1 Juni 2022, baik secara onsite dan juga live streaming yang diikuti oleh seluruh koordinator kota MHM dan Yamari Cabang dapat berjalan lancar, dan berkat Tuhan juga bersama Bapak Sugianto Wijaya dan keluarga yang telah menjadi tuan rumah dalam rapat tersebut. Allah Bapa di surga, Tuhan penyembuh, kami berdoa untuk pemulihan dari Bapak Paulus Ronald atau Bapak Roni dari GKSI Kuningan pasca operasi kanker prostat dan telah kembali ke Jakarta. Tuhan, terima kasih juga untuk saudari kami Cindy di Jakarta, anak Bapak Hendrawan Harijono pasca operasi telapak kaki kanan karena ada 2 tulang nomor 4 dan 5 yang patah dan juga terus melakukan perawatan jalan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Kurniawan Sun Sofiantoho dari GBI Purbalingga yang menderita kanker kulit melanoma dan telah metastasi ke paru dan lever. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Agus Suryadi pasca operasi tulang punggung kejepit di Rumah Sakit Glen Eagles, Singapura oleh Dr. Timothy Lee. Demikian juga Tuhan, anugerah dan kasih-Mu menjamah mereka dalam seluruh pemulihan. Demikian juga Tuhan, perawatan jalan yang mereka jalani, demikian juga obat yang mereka pakai. Anugerah dan mujizat Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi. Demikian juga Tuhan, mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah dan juga menuju pemulihan dari stroke mereka, Bapak Jacob Sabandar di Jakarta, Bapak Budianta di Bekasi, Bapak Listio Wiyadi di Bekasi, Bapak Pastor Frans Pati di Jakarta, Ibu Juliana Hungguhamu di Wengapu. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Johan Gunawan di Jakarta. Mereka semua sedang menuju kepada pemulihan, dan kami tahu pemulihan itu secara total hanya datang dari mujizat dan belas kasihan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu. Demikian juga seluruh pengobatan yang mereka jalani, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberkati dan memulihkan agar seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan adanya. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Juliana Kareri Hara di Wengapu dari sakit tumor rahim, kista dan kesulitan buang air kecil. Bapak Michael Rumondong, anak dari Bapak Jeffrey Rumendong di Bali yang akan menjalani operasi ginjal dan kebutuhan dana. Pendeta Dr. Cornelis Ardianto, Ketua Sinode GKT, akan menjalani operasi tumor jinak di otak di Rumah Sakit Singapura oleh Dr. Timothy Lee pada tanggal 28 Mei 2022. Bapak Edi Chandra dari Palembang akan menjalani operasi robotik angkat prostat di Rumah Sakit Novena Singapura oleh Dr. Ektan. Demikian juga saudara kami Erik, anak daripada Ibu Pendeta Maria Nina Joseph, yang akan juga menjalani operasi ginjal dan juga kebutuhan dana. Ya Allah, penolong yang sejati, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Urapan-Mu, jamahan-Mu
berkat dan kesembuhan dari Tuhan turun dalam kehidupan anak-anak-Mu, agar mereka tetap melihat bahwa sungguh Tuhan mereka yang mereka percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan pemilik kesembuhan itu. Kami percaya mereka yang berharap akan pertolongan Tuhan akan mengalami mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh pemirsa yang saat ini juga sedang menderita karena sakit jantung, paru-paru, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan lain-lain, termasuk mereka yang sedang terpapar karena COVID-19. Ya Allah, penolong yang sejati, jamah mereka satu persatu. Saat ini mereka mungkin sedang menaruh tangan mereka di tempat di mana yang sakit, atau sedang mengangkat tangan mereka untuk membutuhkan pertolongan Tuhan di tempat mereka masing-masing. Lihatlah dan Tuhan jamah mereka agar mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam bangku pendidikan yang lebih tinggi sampai kepada perguruan tinggi, serta mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, ya Tuhan, bukakan jalan berkat dan juga berikan mereka jalan keluar sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang mereka inginkan, dan semua adalah kehendak Tuhan adanya. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati serta penjawab doa yang pasti. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, kita akan menyanyikan bersama pujian Hatiku Percaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali dalam episode yang ke-100. Tuhan Yesus memberkati.